Baik, selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Dr. Ari Ambarwati. Bu Dr. Ari Ambarwati adalah dosen di Universitas Islam Malang. Beliau mempunyai pengalaman yang panjang sebagai penulis dan penerjemah sebelum akhirnya menjadi akademisi. Selepas kuliah, Dr. Ari Ambarwati, waktu itu masih Bu Ari Ambarwati, merupakan menjadi wartawan dan penerjemah dan penulis lepas hingga sekitar tahun 2010. Selanjutnya beliau menjalani masa pasca sarjana, mengambil pendidikan pasca sarjana, dan pada tahun 2013 mulai bergabung di Universitas Islam Malang hingga saat ini. Beliau telah menulis beberapa buku, antara lain Membuat Anak Rajin Itu Mudah pada tahun 2009, bahkan sebelum jadi dosen, dan akhirnya yang terbaru adalah Nusantara Dalam Piringku pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Gabungan antara jurnalis dan akademisi ini membuat beliau luas berselancar di antara kajian akademik dan laporan jurnalistik. Dan akhir-akhir ini beliau terlihat sangat aktif di kajian kuliner, literasi di bidang kuliner dan gastronomi Indonesia. Untuk presentasi ini, di webinar ini beliau akan menyajikan tawaran terbaik sastra untuk menyintasi pandemi COVID-19. Semoga benar-benar bisa membuat kita menyintasi semua ini, survive. Saya persilakan Bu Ari untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore senior-senior saya yang saya hormati dan juga panitia seri webinar HISKI kedua yang luar biasa. Ada Ibu Sugiyarti, ada Bu Daru, ada juga Bu Mundi, Bu Lili, dan juga pemateri Pak Taufik ya. Oke, baik. Izinkan saya menyampaikan tayangan saya, ya. Baik, sudah munculkah? Sudah muncul di layar? Sudah, Halo? Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya mulai ya. Kita ini sekarang sedang menjadi permain orkestra kolosal yang kemudian dirijennya itu adalah makhluk renik, ya, makhluk yang sangat halus, yang betul-betul halus, yang namanya virus COVID-19, gitu ya. Dan akhirnya orkestrasi ini orkestrasi kolosal yang dirijeni oleh COVID-19 ini membuat kita menjadi memiliki ketakutan yang amat sangat, kecemasan yang luar biasa, dan itu nyaris dilakukan atau nyaris dialami oleh semua orang di muka bumi ini. Nah, maka kemudian apa yang kemudian bisa ditawarkan oleh karya sastra untuk bisa menyintasi pandemi COVID-19? Mari kita lihat. Saya kemudian sengaja, tadi sudah disebut ini ya, tadi oleh Bu Mundi, tayangan terdahulu ya, Bu Mundi juga menyinggung tentang karya Daniel Defoe yang judulnya adalah A Journal of the Plague Year. Terus kemudian bahkan ini saya juga memberi ilustrasi bagaimana wabah itu juga sudah terjadi dan dikisahkan dalam kisah-kisah Mahabharata. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana karya-karya sastra, mulai dari serat Babat Tanah Jawi, terus kemudian Teplaknya Albert Camus, yang dalam versi Prancis itu disebut sebagai La Peste, ya. Terus kemudian juga ada karya yang kemudian tidak mungkin kita tinggalkan kalau kita berbicara tentang wabah atau pandemi, yaitu Pale Horse dan Pale Rider, karya Catherine Ann Porter. Ini salah satu penyintas pandemi juga. Kemudian juga ada karya Margaret Atwood, The Year of the Flood. The Year of the Flood, ya. Baik, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kutipan-kutipan dari The Year,
A Journal of the Plague Year karya Daniel Defoe, itu sudah saya terjemahkan, bagaimana absurdnya seseorang yang ternyata dia merasa mati, ternyata dia mabuk gitu ya. Dia mempertanyakan dirinya apakah dia masih hidup atau mati gitu ya. Terus kemudian juga kita tidak boleh lupa dengan calon arang. Calon arang ini adalah kisah klasik yang versi Jawa, versi Bali juga ada, yang kemudian ditulis ulang oleh Pramudia Anantatur. Bahkan dalam satu pengantarnya di Calon Arang, Pramudia mengatakan bahwa sebetulnya peradaban manusia itu digerakkan oleh segulungan kisah dongeng. Sebelum kemudian Gutenberg atau Gutenberg itu menemukan yang namanya kertas, yang kemudian itu memimpin tradisi tulis dan kemudian kisah dongeng itu yang lisan tadi bisa dituliskan. Tapi kemudian kita juga yang berkaitan dengan wabah, kita harus mengingat Albert Camus mengatakan bahwa wabah itu sebetulnya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan, salah satunya kita juga berbicara tentang wabah, gitu. Kemudian Catherine Ann Porter ini di Pale Horse dan Pale Rider, Anda bisa melihat itu sama seperti kondisi kita hari ini ya. Saya cuplikkan satu paragraf saja, keadaannya benar-benar parah. Semua teater dan hampir semua toko serta restoran ditutup. Jalan-jalan penuh dengan pemakaman pada siang hari dan ambulans pada malam hari. Papar Miranda, tokoh dalam novel itu, sesaat setelah ia didiagnosa mengidap influenza. Artinya kondisi yang namanya PSBB, lockdown tadi ya, negasi dari lockdown tadi, itu kemudian memunculkan horor yang kemudian meneror masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjut. Bagaimana manusia itu merespon wabah? Saya tuliskan, saya rinci itu ada 4. Yang pertama adalah menulis laporan jurnalistik tentang wabah, yang kita sampai tiap saat, bahkan tiap detik diperbarui data berapa korban yang sudah sembuh, berapa korban yang sudah diswab 2 kali dan kemudian dinyatakan negatif dan boleh pulang. Terus kemudian yang meninggal berapa. Dan itu kemudian pergerakan statistik tuh hampir tiap detik itu menghiasi media daring, media cetak, televisi dan radio setiap saat gitu ya. Yang kedua adalah yang dilakukan manusia adalah menyusun teks sejarah. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman sejarawan juga memiliki catatan yang sangat panjang mengenai apa saja wabah yang telah terjadi dan kemudian bagaimana kemudian pemerintah di masing-masing negara itu kemudian menghadapi wabah, seperti apa mereka menghadapi wabah. Kemudian meneliti dan menyusun rekomendasi ilmiah. Ini yang kemudian disebut sebagai real science gitu ya. Bagaimana kemudian pandemi itu, wabah itu ketika wabah dari satu masa berganti ke wabah ke masa berikutnya itu memampukan saintis atau memampukan mikrobiolog atau memampukan para dokter untuk menemukan vaksin, memformulasikan vaksin, tapi khusus untuk vaksin COVID-19 kita masih harus bersabar karena menunggu, karena menurut keterangan Pak Taufik Dermawan tadi paling tidak kita menunggu sampai 9 bulan ke depan gitu ya. Baik, dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah merekam ingatan tentang wabah dan pandemi dalam karya sastra. Baik, kita lanjut. Sebetulnya kalau kita berbicara pandemi yang sudah diungkap oleh teman-teman terdahulu, teman-teman pemateri terdahulu, ini bukan sesuatu yang baru. Ini seperti CLBK ya, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Pandemi adalah kisah lama yang kembali bersemi dan akan terus kembali bersemi karena justru dengan wabah, dengan pandemi, dengan adanya virus yang ultra renik ini, yang ultra halus ini, dunia kedokteran, farmasi itu semakin berkembang. Fasilitas kesehatan masyarakat akan diperbaiki, terus kemudian masyarakat spesies yang namanya manusia ini senantiasa dimutakhirkan dengan keberadaan wabah atau pandemi. Nah, yang perlu kita ingat adalah bagaimana mungkin pengarang bisa menuturkan kisah pandemi, wabah, dan tragedi kemanusiaan jika ia tidak memiliki imajinasi sama sekali terkait peristiwa kemanusiaan.
Terus bagaimana kemudian seorang sastrawan bisa merangkai satu peristiwa dan membangkitkan imajinasi live pembaca terkait peristiwa tersebut kalau ia tak banyak baca laporan jurnalistik, teks sejarah, serta laporan ilmiah tentang suatu pandemi. Jadi harus kita ingat bahwa sastrawan itu merangkum 4 kompetensi sekaligus. Dia adalah jurnalis, dia adalah sejarawan, bahkan dia adalah saintis, dan kemudian dia adalah pendongeng. Luar biasa. Baik, mari kita lihat. Saya tuliskan di sini adalah proses kreatif dalam ramuan naratif. Tadi Bu Mundi juga sempat menyinggung sastra apokaliptik. Kalau teman saya Pak Akmal Nasri Basra itu mengatakan sastra bencana, sastra pandemik. Kalau saya sendiri mengistilahkan sastra tragedik gitu ya, itu adalah karya sastra yang menawarkan fakta yang harus diakui mengerikan, kisahan yang tak menyenangkan. Mungkin beberapa orang setelah membaca karya sastra tertentu menjadi mual, mendebarkan sekaligus menggetarkan. Tapi kita harus ingat ada salah satu karya sastra yang dibuat oleh Giovanni Boccaccio, Italia, yang judulnya novelnya adalah Decameron, yang mengisahkan wabah yang menyerang kota Florence, Italia pada tahun 1348. Wabah itu merenggut nyaris 60% populasi penduduk kota tersebut, kota Florence. 60%, ingat. Sementara, mohon maaf, dengan tidak mengecilkan fakta bahwa yang meninggal banyak, di Indonesia angka kematian itu masih 5%. Bayangkan bahwa penduduk Florence pada masa itu pernah 60% warganya, nyawa warganya meregang karena wabah. 60% populasi penduduk hilang. Ikatan sosial juga hancur, terus kemudian mereka juga saling menolak untuk merawat, sama seperti apa yang terjadi hari ini. Jadi kalau misalnya ada satu teman yang kemudian sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19, kemudian kembali ke rumahnya, kadang juga mengalami penolakan. Bahkan, mohon maaf, jenazah saya juga masih menghadapi penolakan gitu ya, oleh masyarakat, karena tingkat literasi yang juga masih sangat rendah. Ini juga sudah pernah terjadi di masa lalu dan dikisahkan oleh Boccaccio. Yang menariknya adalah saya masih menemukan satu novel ini saja yang kemudian menarasikan bagaimana orang itu juga harusnya menjaga imun di masa pandemi ini dengan bercerita. Nah, di situ dituliskan bahwa kalau Bapak Ibu sempat membaca novel Giovanni Boccaccio yang judulnya Decameron ini, ada sekelompok orang yang kemudian berusaha menenangkan diri, kembali pulang ke desa, dan mereka bertukar cerita, satu orang bertukar cerita dengan orang yang lain itu sampai 100 cerita. Dan selama 2 pekan, orang-orang ini kemudian menjadi orang-orang yang bisa menyintasi pandemi. Mereka kemudian sehat, mereka bisa membantu teman-temannya, dan kemudian Profesor Martin Maraviet dari Universitas Pasai mengatakan bahwa ini adalah semacam naratif profilaksis gitu ya. Jadi cerita dengan dosis yang tepat itu justru memampukan orang memiliki daya tahan dan mental yang tinggi untuk kemudian memampukan dirinya berpikir positif, bertindak positif, dan akhirnya bisa menyintasi pandemi. Jadi kalau kita lihat sastra profilaksis ini, saya pikir sesuatu yang menarik ya, karena saya belum melihat juga banyak dibahas ini sastra profilaksis. Jadi kalau kita ingat dari kata profilaksis itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi semacam prosedur kesehatan masyarakat untuk mencegah penyakit dibanding mengobati penyakit. Ini kan sesuatu yang sudah sangat mendarah daging di teman-teman kedokteran gitu ya. Nah, mari kita lihat ini mungkin yang dua tayangan saya terakhir. Bagaimana membaca karya sastra untuk menyintasi pandemi? Catherine Sachs mengatakan bahwa dia kebetulan adalah meneliti penyakit penular dalam karya sastra. Meski kengerian dan kenyamanan tampil dalam fiksi yang mengisahkan penyakit menular, harus diingat bahwa penyakit menular itu selalu merupakan dua peristiwa sekaligus. Yang pertama peristiwa medik dan kedua adalah peristiwa naratif. Naratif
positifnya ini adalah milik sastra. Nah, kengerian itu justru mengizinkan ketakutan manusia bercermin dan memperoleh gambaran ketakutan terdalam sekaligus merespon ketakutan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi apa sih sebetulnya tawaran terbaik sastra yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah sastra menjaga kewarasan. Karena sastra memungkinkan manusia terhubung dengan pengetahuan dan pengalaman pandemi masa lalu. Kemudian yang kedua adalah menghadapi ketakutan secara rasional. Karya sastra yang profilaksis, mohon maaf saya masih melihat contekan karena cara mengucapkannya cukup memperkosa lidah gitu ya. Jadi sastra memampukan manusia menghadapi ketakutan secara rasional. Boleh takut, tapi kemudian apa antisipasi dari ketakutan itu? Disiplin, patuh protokol kesehatan, jaga jarak, jaga imunitas, jaga iman, dan seterusnya. Nah, ini kan karya sastra memampukan manusia berpikir optimis sebab kisahan dalam fiksi pandemik memberi fakta bahwa tragedi kemanusiaan selalu memformulasikan spesies bernama manusia untuk bertransformasi menjadi lebih baik, menjadi spesies manusia yang lebih baik. Dan yang terakhir, tawaran terbaik sastra adalah kemanusiaan dan sains yang memanusiakan. Selamanya, sastra berkontribusi menyibukkan sastrawan dan pembaca saling bertukar kisah-kisah kemanusiaan yang makin mengilaukan atau mengkilapkan sisi-sisi kemanusiaan. Boleh kita lihat di awal-awal masa pandemi itu muncul orang menimbun masker, kemudian orang menimbun sembako, tapi sekarang kita melihat bahwa hal-hal seperti ini menjadi semakin sedikit expose-nya dan kemudian yang muncul adalah gotong royong bagaimana bisa mengatasi pandemi ini bersama-sama. Nah, pada masa pandemi COVID-19, metafora sontak berubah menjadi realita. Film-film seperti karya Wolfgang Petersen yang judulnya Outbreak dan Contagion, karya Steven Soderbergh, justru menjadi perakiraan atau ramalan jika bukan apokaliptik gitu ya, pakai bahasanya Bu Mundi tadi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini sekarang posisinya seperti sedang menunggu di restoran seperti puisinya Sapardi Djoko Damono ya. Kita berdua saja duduk, aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput, kau entah memesan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin teman-teman kemudian melihat bahwa ternyata sastra memiliki 3 tawaran yang menarik yang layak kita sambut. Sementara itu dulu pancingan saya, dan saya kembalikan kepada moderator, Pak Wawan, terima kasih. Terima kasih Bu Ari atas pemaparannya mengenai apa yang bisa ditawarkan oleh sastra dalam menyintasi pandemik ini.